Mungkin bisa disampaikan materi saya dari dari panitia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Pak Andi Top yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan edukasi. Mudah-mudahan edukasi ini bisa memberikan gambaran kita terhadap penyakit COVID ini. Mudah-mudahan saya akan membuat cara pandang yang lain ya, karena masih banyak masyarakat kita ini yang memandang COVID ini ada apa enggak gitu. Dan saya juga tadi melihat ada Pak Trio Agus dan Pak Fuad ya, anggota legislatif. Alhamdulillah dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik, walaupun anggota gedung dewannya sempat dihancurkan oleh massa ya, cuma di bagian depan. Dan juga teman-teman yang lainnya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik saya membuat sebuah perkataan di sini ya, COVID-19 piye kabarmu gitu sekarang. Sekarang bagaimana kabarnya? Ya. Yang kalau ini ditanyakan bukan kepada COVID-nya ya. COVID ini makhluk Allah yang Allah berikan kepada kita, ada maksud dan tujuannya. Yang ini bisa merubah tatanan manusia dan akhirnya terjadilah perubahan peradaban pada kita sendiri. Oke, bisa lanjut slide. Karena sekarang ini ada 4 mazhab ya. Ada 4 mazhab. 4 mazhab yang ada terjadi pada orang menghadapi COVID ini. Yang pertama itu saya, ya. Saya adalah dokter, termasuk juga bagian dari Satgas Kesehatan. Itu menggunakan mazhab kesehatan. Ya. Maka kalau dokter atau tenaga kesehatan semua yang mengatakan sehat itu mahal, ya, nyawa itu tidak bisa diganti, PSBB harus diperpanjang dan macam-macam. Nah, itu mazhab kesehatan. Dan ini yang dianut oleh di kalangan satuan tugas. Ada lagi mazhab ekonomi. Ya. Kita tuh butuh makan, ekonomi harus jalan, saatnya hidup normal dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan ini yang terjadi sekarang. Ya. Ada lagi yang skeptis ya, mazhab konspirasi. Saya mencium ada bau-bau yang tidak beres di COVID ini. Ada lagi mazhab halusinasi, ya ini lebih menyeramkan lagi. COVID tidak ada, itu cuma rekayasa busuk tim medis dan media. Ayo kita gak usah pakai masker. Nah sekarang itu banyak masyarakat yang seperti itu, ya dan itu disebarluaskan di media sosial. Oke, slide. Betulkah COVID itu konspirasi? Bisa dikatakan iya, ya terserah, ya. Tapi bukan masalah. Ini menjadi pembahasan kita utama karena memang sudah ada virusnya, baik itu konspirasi. Kalau memang ada negara-negara yang menyatakan ini sebagai konspirasi, negara tersebut pun sekarang sedang sakit, sedang mengalami masalah ekonominya juga ya. Kalau dikatakan itu sumbernya dari Amerika, apakah itu dari Cina, ya, apakah dari Eropa, ya, semuanya itu mengalami semuanya dan mendapatkan dampaknya. Nah, sekarang kita tidak perlu untuk berpikir untuk berbicara terlalu banyak tentang masalah konspirasi. Yang ada sekarang, bagaimana cara mengatasinya? Ya, slide lagi. Sampai-sampai, bayangkan banyak kejadian warga ya menolak untuk melakukan tes rapid, tes COVID ya, dan kata-kata itu adalah bagian dari kebohongan yang dilakukan oleh kalangan orang-orang tertentu. Ya. Bahkan sampai ada yang jenazah COVID itu ya diambil paksa oleh warga dan masyarakat, dan itu sudah menjadi berita keseharian kita. Itulah wajah bagaimana negara kita ini. Oke, slide. Tapi apa akibatnya? Coba sekarang. Siapa yang sekarang mendapatkan kondisi yang buruk yang kita alami? Kalau kita mendapatkan 3 mazhab yang tadi itu, baik itu secara ekonomi, baik itu secara tadi halusinasi yang lebih parah lagi, dan konspirasi. Indonesia nomor 1. Ya, coba lihat pergerakannya belum melewati gelombang satupun. Bangsa lain, negara lain, Cina saja sudah memasuki gelombang kedua. Ya, dan itu pun gelombang kedua itu adalah gelombang yang mulai landai. Ya. Amerika sama, ya presidennya saja yang mau mengajukan lagi Donald Trump itu juga malah kena COVID. Indonesia belum mengalami suatu penurunan, masih terus di atas 4.000. Ya. Oke, slide. Jadi kalau ya coba dilihat grafik yang di atas, itu adalah prediksi oleh para ahli. Indonesia nanti di bulan Oktober itu akan mengalami sebuah penurunan ya, atau artinya secara teoritis pandemi atau wabah di Indonesia akan berakhir. Tapi kita lihat sekarang apakah sesuai dengan prediksi para ahli? Tidak. Indonesia masih berada menuju puncak sebenarnya.
9 Oktober itu malah sekarang kasus aktifnya masih 65.314 dan jumlahnya sekarang sekarang sudah melewati angka 300 ya di atas 200.000. Nah, kalau kita lihat pergerakan antara kasus ke kasus 2 sampai 50.000 itu butuh waktu 115 hari, itu waktu awal-awal. Tanggal 2 Maret sampai 25 Juni. Kemudian 50.000 menjadi 100.000, penambahan 50.000 itu bertambah lagi semakin pendek 32 hari. 26 Juni sampai 27 Juli, itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian 100.000 ke 150.000, penambahan 50.000 itu butuh waktu 26 hari, 28 Juli sampai 22 Agustus. Makin pendek lagi, 150.000 ke 200.000, 17 hari, 23 Agustus sampai 8 September. Dan kemarin, ya, di atas 200.000 sekarang menuju 250.000, oke, slide angka selanjutnya. Itu tidak butuh waktu lagi dalam waktu 14 hari, 2 minggu. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah di atas 300.000, 324.658. Nah, ini tidak ada proses penurunan. Walaupun sebenarnya banyak sekarang zona-zona merah itu menjadi zona oranye, bahkan sampai zona kuning. Tapi apakah ini dikatakan terkendali? Tidak. Ini masih liar sebenarnya. Kalau bagi kami ya, bagi kami di dunia kesehatan. Sekarang rumah sakit masih penuh. Kalau ingin merujuk pasien, susah luar biasanya. Sampai-sampai dibuang keluar kota. Ya, ini seperti Pak Surya ini dibuang keluar kota. Karena di kota Malang, di Kabupaten Malang sudah kapasitasnya penuh. Tapi itu sudah masuk zona oranye. Pertanyaannya apakah itu menjadi indikator kalau kita ini sudah zona oranye. Ya. Nah, slide. Nah, jadi kalau perkembangan kasus versus antara Indonesia dengan dunia, ya kita urutan 137 dari 216 negara dengan jumlah kasus 1.120 per 1 juta penduduk, masih cukup tinggi. Peringkat 102 dari 216, 41 per 1 juta penduduk, masih tinggi. Peringkat 19 dari 216 negara dengan jumlah total konsumen 232.000. Oke, kita banggakan itu bisa. Tapi persoalannya kita masih aktif, ya. Ini yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah. Karena positivity rate, angka positif di bulan September itu masih 16,11%, itu masih tinggi sekali. Nah, makanya oleh sebab itu, bagi bangsa kita ini menjadi catatan yang luar biasa, ya. Apalagi sekarang di Jakarta PSBB yang kedua, ya. Itu mereka sudah mengalami gelombang yang kedua di Jakarta. Karena sempat terjadi gelombang pertama, kemudian akhirnya dia landai, kemudian terjadi peningkatan lagi gara-gara liburan panjang tahun baru Islam. Oke, slide coba. Tahun baru Islam itu. Ya. Karena nggak percaya adanya corona, jadi pada ngumpul semua. Oke, terus slide. Jadi bisa dialihkan lagi slide. Dan di Jawa Timur ada urutan yang pertama 7,1% tingkat kematian. Jadi kalau ada yang mengatakan apa COVID bisa mematikan, nah ini salah satunya. Ya, masih nomor 1. Mana Jakarta sekarang? Dilihat mana Jakarta. PSBB 2 kali, angka kematiannya tidak masuk 10 besar. Jawa Timur nomor 1. Ya wajar. Kenapa? Ya karena adalah persoalan-persoalan yang terjadi di provinsi kita. Ya, angka testingnya masih rendah, kemudian masyarakatnya tingkat kepatuhannya juga tidak sebagus dengan provinsi seperti di Jakarta. Ya. Dan di Indonesia itu 4,1% rata-rata. Jadi kita masih di atas rata-rata Indonesia. Slide. Nah, karena tantangannya adalah obat spesifik itu belum ada. Ya. Jadi orang yang sembuh karena COVID itu ya karena memang adalah selain dari obat adalah daya tahan tubuhnya. Vaksin juga belum tersedia. Sekarang masih uji tahap terakhir ya nanti di bulan Desember ini. Kita lihat nanti apakah kemampuan vaksin ini akan bisa menghentikan pandemi atau wabah virus ya. Dan selama sejarah belum ada mengatakan vaksin bisa menghentikan wabah dari virus itu sendiri. Ya, artinya para ahli mengatakan virus COVID ini tidak akan berakhir sampai tahun 2020, tapi bisa jadi 2021 bahkan sampai 5 tahun ke depan. Plasma konvalens ya saat ini juga masih banyak kendala. Ya, tidak mudah juga untuk mendapatkan plasma konvalens yang bagus. Dan itu juga harus mengalami sebuah screening yang cukup panjang, cukup banyak, yang cukup lama. Oke, slide. Pertanyaannya, berdamai dengan COVID mungkinkah? Nah, kalau berdamai, musuh kita COVID,
Ya, kalau dia mau damai ya seakan-akan nggak usah pakai lagi dengan vaksin, dengan obat, kita lakukan perdamaian langsung dengan virus ini. Tapi apakah mereka mau berdamai? Tidak juga. Ya, maka angkanya masih meningkat. Yang ada adalah sekarang slide kita mau menuju new normal. Tapi pertanyaannya, new normal itu syaratnya itu bukan pada saat di puncak, tapi pada saat setelah puncak menghadapi, sudah melewati puncak, kemudian turun dan landai. Itu dikatakan new normal. Dan sekarang, apakah kita berada di new normal? Tidak. Kalau tadi kita lihat ada data statistik ya, yang kita masih berada terus ya menuju puncak itu, seharusnya kita belum menerapkan new normal itu di bangsa kita sekarang ini. Apa yang terjadi ya? Jadi sulit untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Slide. Nah, kalau dikatakan new normal, slide. Apa kriterianya? Ya kriterianya adalah terbukti bahwa transmisi COVID itu telah terkontrol. Ya. Kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi dan macam-macam itu cukup tinggi. Yang cukup tinggi bisa melakukan testing deteksi itu di Sumatera Barat. Ya. Gubernur kita ini Pak Prayitno itu luar biasa. Sehari mereka ditarget 4.000 tes. Ya, dan itu mereka lakukan. Di Jawa Timur untuk melakukan satu hari untuk melakukan 1.000 tes saja susahnya luar biasa. Padahal dari segi kapasitas alat dan sebagainya itu cukup banyak dan harusnya mampu. Ada persoalan apa ini yang tidak mampu melakukan untuk testing ini? Ini jadi masalah ya. Kemudian mengurangi risiko wabah pada tempat yang berisiko tinggi ya, seperti fasilitas kesehatan, lansia dan sebagainya. Nah, itu syarat kalau ingin dinyatakan melewati namanya normal. Slide. Dan sekarang masyarakat ini yang dikatakan new normal. Ya, masih ditemukan orang nggak pakai masker. Ya, apa yang terjadi? Satgas COVID Kota Malang menutup jalan Ijen. Kenapa? Karena banyak orang-orang kalau nongkrong malam ya, sore hingga malam itu banyak yang nongkrong di situ, banyak duduk-duduk di pinggir jalan itu, nggak pakai masker. Itu dikatakan mereka masih new normal. Apalagi udah ngumpul-ngumpul, no physical distancing lagi di warung-warung kafe itu. Sampai akhirnya dibuat tindakan sanksi bagi yang tidak menggunakan masker, disanksi membayar ratusan ribu sekian. Oke. Ini apakah dikatakan new normal? Tidak. Maka yang tepat adalah slide adalah adaptasi kebiasaan baru. Oke, slide. Oke. Di situ ada X lagi. Oke. Lagi. Oke, stop. Nah, jadi adalah yang kita kenal adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi bukan new normal. Khawatirnya masyarakat memandang new normal sebelum waktu kita menghadapi virus COVID ini. Tidak pakai masker, masih berhubungan, dekatan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita menghadapi perubahan tatanan kebiasaan baru ini, ya kita nanti ke depannya harus nantiasa memakai masker ke depannya. Ya, menggunakan dan disiplin dengan protokol kesehatan. Makanya antisipasinya adalah sebenarnya negara kita ini masih lemah, ya sudah tidak siap pertama. Oleh Menteri Kesehatan aja dianggap pada waktu bulan Maret itu, virus itu bisa dikalahkan dengan antibodi kita ya, daya tahan tubuh kita. Oh, tidak akan masuk ke Indonesia. Akhirnya lemah dari segi tanggap darurat dan itu menjadi sebuah pembiaran dan hingga itu sampai sekarang. Ya, dan gelombang pandemi itu masih terus berjalan. Transmisinya masih sporadis, lambat, lama ya. Dan negara kita menggunakan penganutan adalah herd immunity. Ya, biarkan masyarakat itu terkena virus, siapa yang kuat dia bertahan, siapa yang lemah dia mati. Ya. Maka marilah kita berselancar di gelombang pandemi ini. Slide. Oke, apa virus corona? Ya kita sudah tahu, dia adalah acute respiratory syndrome, severe. Severe itu berat. Acute respiratory syndrome, jadi sindrom kumpulan gejala respiratory pernafasan yang akut, jadi kondisi yang berat. Jadi jangan mengatakan kalau COVID itu lemah. Orang saja sudah memberikan nama, para ahli memberikan nama ini sudah mengatakan severe. Severe itu berarti artinya lebih berat. Kalau orang sudah mendapatkan gejala-gejala ISPA, gejala flu, nah yang dikatakan kena SARS-CoV-2 ini atau virus corona ini pasti dalam kondisi berat. Dan virus ini memang pertama kali ditemukan di Wuhan ya, pada akhir Desember 2019. Dan ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh awalnya dari hewan, kemudian dipindahkan kepada manusia. Gara-gara waktu itu adalah pasar ya, ada pasar yang menjual hewan-hewan. Ternyata virus corona itu
bisa berkembang di inangnya, yaitu adalah seperti kelelawar, ular ya, dan itu dimakan, dikonsumsi oleh mereka. Dan akhirnya mereka tertular oleh virus corona ini, dan orang-orang ini ternyata di Cina ini, di Wuhan ini pergi ke seluruh dunia. Ya, itu terjadilah penyebaran ini menjadi pandemi, menjadi wabah. Nah, itu sejarahnya. Oke, slide. Dan apa yang terjadi? Sekarang sudah mengalami mutasi. Jadi virusnya ini sekarang udah nggak ada nama lain. Ada namanya virus D614G, Q677H ya. Nah, adalah, dan kemampuannya, slide, D614G ini adalah 10 kali lipat lebih kuat ya, 10 kali lipat lebih kuat menginfeksi orang lain. Jadi dibandingkan dengan virus aslinya. Dan ditemukan di beberapa kota seperti Jogja itu ada 3, Surabaya 2, Tangerang 1, Jakarta 1, dan Bandung 1. Dan ini sebenarnya akan menyebabkan vaksin ini apakah akan berpengaruh ya? Apakah vaksin asli ini akan bisa mempengaruhi dengan virus yang sudah termutasi ini? Nah, itu yang belum terjawab oleh para ahli nantinya. Tapi setidaknya adanya vaksin ini memberikan sebuah harapan nantinya untuk bisa terkendalinya virus COVID ini di Indonesia. Slide. Oke, sekarang kok bisa tertular? Kenapa bisa tertular? Slide. Ya, tadi nggak cuci tangan, karena melalui droplet. Ya, droplet itu percikan yang keluar dari pernapasan kita, dari mulut dan hidung, kemudian tertempel kepada benda-benda yang berada di situ. Makanya oleh sebab itu kita harus menggunakan etika batuk yang baik. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Kalau memang tidak ada masker, maka gunakan bahu lengan dalam bagian dalam kita ini. Nah, kita batuk di situ. Atau mencari tempat di mana tempat kita lebih mudah untuk batuk, tidak banyak orang di sana. Kemudian sekarang perkembangannya lagi adalah bisa menyebar secara aerosol, secara udara. Artinya penyebarannya itu bisa melalui AC, ya, bisa melalui ventilasi. Jadi ada orang yang berada di dalam bis yang tertutup dengan AC, ada orang yang batuk kemudian tidak menggunakan masker dan tidak melaksanakan etika batuk yang baik, maka dia akan menyebarkan kepada setiap orang di dalam satu bis. Mungkin Anda pernah lihat film Contagious ya, itu menjadi bagian dari contoh sebenarnya penularan virus itu secara cepat dalam satu tempat. Slide. Apa gejala awalnya? Tadi Pak Selamat sudah bilang awalnya panas, demam, ya kan, kemudian ada batuk, kemudian sesak, ya kan. Demamnya itu diawali menjadi lebih lama ya, sehingga seakan-akan ini sakit apa ini? Tidak khas. Tadi Pak Surya mengatakan saya sakit perut, ya, seperti kayak orang kena sakit usus buntu misalnya. Sekarang tidak khas orang kena COVID itu. Oke, slide. Gejala ringan dan sedang memang diawali dengan demam, batuk kering, ya, gagal paru-paru, shock, ya, kegagalan organ. Itu awal-awal 80% gejala ringan dan sedang. Kalau yang sudah serius itu mulai terjadi gangguan pernafasan. Pas sholat, misalnya, tiba-tiba. Ini seperti dikatakan happy hipoksia. Happy itu senang, hipoksia itu sesak. Jadi sesak, tapi dalam kondisi dia nggak sadar kalau dia sesak. Tapi kalau pada waktu diintervensi, pada waktu dia sedang melakukan aktivitas, misalnya seperti sholat ya. Saya waktu sakit itu, mau sholat, ruku itu sudah mulai sesak. Kok ruku saya sesak ya? Pas sujud makin sesak lagi. Nah itu saya sudah mengatakan ini saya sudah mulai terjadi hipoksia. Ya, gangguan pernapasan, sesak nafas, saya pas buang air kok setelah buang air kok langsung sesak gitu. Awalnya masuk kamar mandi nggak apa-apa, tapi pas selesai buang air masuk ke kamar tempat tidur lagi kok makin sesak. Nah, kalau gejala berat sudah mulai terjadi gagal paru-paru, shock sepsis dan kegagalan organ. Itu 6% gejala berat. Nah, slide. Makanya kalau paling sering memang gejala awal-awal itu seperti batuk ya itu 40,6% ya, sesak napas 23,7%, lemah ya. Saya awal-awalnya lemah gitu. Lemah dan demam. Tiba-tiba demamnya seperti kayak orang kena demam berdarah atau demam cikungunya. Awalnya saya berpikirnya ke sana, tidak memikir ke COVID ya. 3 hari pertama saya mengalami demam dan lemah. Setelah demam itu turun, 3 hari kemudian saya merasakan lemas. Tiduran aja. Akhirnya saya konsultasi sama teman-teman dokter paru, saya coba untuk tes darah lengkap dan ronsen.
Dan nanti saya tunjukkan hasil ronsen saya itu masih bagus, masih normal. Dan itu saya lakukan sebelum masuk rumah sakit itu 2 kali ronsen, itu juga masih bagus. Tapi nanti kita lihat perkembangan COVID itu cepat sekali. Hitungan paru-paru kita masih waktu itu bagus dan bersih, pada waktu 1 hari kemudian dalam kondisi sudah masuk gejala batuk dan sesak nafas yang luar biasa, itu nanti ronsennya itu akan semakin banyak putihnya, dan itu yang menjadi penyebab kita menjadi sesak nafas. Oke, slide. Dan ini yang hati-hati bagi kita semua, ya. Pak Slamet tadi cerita kalau ternyata gula darahnya terpicu, ya, meningkat. Sama, saya juga terpicu dan meningkat, ya. HbA1c saya itu sampai angkanya itu 8, ya. HbA1c 8, nggak boleh lebih dari atas 6. Itu menggambarkan kondisi diabetes saya selama 3 bulan sebelumnya. Padahal saya setiap 1 minggu sekali itu tes gula darah stick, ya, stick gula itu di bawah 120. Jadi nggak ketahuan ternyata stick gula saya itu bukan menjadi indikator yang menyebabkan saya ini bebas dari gula atau tidak. Karena saya punya risiko, orang tua saya, bapak ibu saya adalah memiliki penyakit diabetes. Jadi saya jujur saja, kemudian ternyata dokter memeriksakan HbA1c dan ternyata benar. Yang memperberat saya, walaupun saya masih muda, umurnya masih 38 tahun, ternyata yang bisa menyebabkan saya semakin berat adalah karena diabetes ini. Ya, jadi ini penyakit yang sangat luar biasa bagi teman-teman, bagi bapak ibu yang masih punya diabetes. Ini benar-benar dijaga di kondisi pandemi kita ini. Ya, bagi yang punya darah tinggi di atas 140 harus dikendalikan. Yang punya jantung, ya, apalagi istri-istri kita, teman-teman yang hamil, ya, ini juga dijaga sekali. Karena bisa memperberat kondisinya pada waktu dia terkena COVID. Oke, slide. Dan ternyata orang yang meninggal itu bukan karena murni karena COVID saja. Jadi sebagian besar yang meninggal itu karena komorbidnya. Ya, pertama nomor 1 adalah diabetes. Makanya ini bagi saudara kita yang kondisinya jatuh dalam kondisi sedang dan berat, itu dia pasti punya komorbid. Dan komorbid ini kalau tidak terkendali dia akan bisa menyebabkan kematian. Ya, apalagi kalau sudah punya 1 orang 2 komorbid, diabetes dan darah tinggi, apalagi jantung dan keganasan dan sebagainya. Ya, ini urutan-urutannya. Tolong ini bagi struktur, saya berpesan bagi anggota-anggota kita yang punya ini, tolong diperhatikan sekali, dipantau sekali bagaimana kondisi diabetes mereka, tekanan darah tinggi mereka. Upayakan mereka melakukan check up secara rutin setiap 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, nggak usah 2 bulan, nggak usah 1 minggu sekali seperti saya. 1 bulan sekali dicek. Nah, itu bermanfaat untuk akhirnya bisa mampu kita mengendalikan keadaan pada saat kita terkena COVID misalnya. Slide. Nah, bagaimana apa yang kita harus periksa dan lakukan? Ya, tadi Pak Surya bilang saya ketahuan dari tes rapid, ya, reaktif. Kemudian kalau saya berbeda, saya malah justru non-reaktif. Sampai saya masuk rumah sakit aja non-reaktif. Ya. Nanti saya cerita, kok bisa non-reaktif? Itu ada teorinya ternyata. Nah, slide. Kalau kita tahu ada namanya tes swab, atau dikatakan RT-PCR, ada juga rapid test. Nah, kita harus tahu, apa ini 2 tes ini? Dan kenapa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau tes rapid, ya, yang biasanya sering kita tes, ya, dengan darah, kemudian masukkan ke dalam sebuah kaset, itu adalah dikatakan tes cepat. Tapi yang diperiksa adalah antibodi, kekebalan tubuhnya. Kalau tes PCR, RT-PCR adalah untuk mengetahui virusnya. Jadi ini berbeda. Kalau tes rapid, ya, yang dilihat adalah daya tahan tubuhnya. Jadi tentara kita. Nah, tentara ini bisa muncul gara-gara ada musuh. Ya, nggak mungkin ada tentara muncul kemudian nggak ada musuhnya. Jadi kalau ada musuhnya berarti ada tentaranya, ada antibodinya. Tapi apakah ini menjadi diagnosa? Bukan. Dia bukan diagnosa. Tes rapid adalah alat screening. Untuk mengetahui dia ada terkena COVID atau tidak, melakukan tes swab. Berarti yang mengetahui adalah musuhnya. Jadi ini yang kita harus tahu, membedakan. Kapan kita harus tes rapid, kapan kita harus tes swab. Jadi jangan mengatakan, oh saya non-reaktif, oke.
Tapi apakah bebas dari virus? Belum tentu. Oh, saya reaktif. Apakah benar ada virusnya? Belum tentu juga. Karena tingkat sensitivitas tes rapid itu masih sekitar antara 60 sampai 75%. Artinya ada 25% bisa dikatakan ini adalah bisa bercampur dengan virus-virus yang lainnya. Ya, itu makanya kita harus menjadi pembedaan. Karena di rumah sakit tes ini lebih cepat. Ya. Pada saat seseorang itu reaktif, barulah nanti dilakukan tes swab. Nah, ini contohnya seperti saya. Hasil tes saya itu masih non-reaktif. Ya. H-7 sebelum masuk rumah sakit itu masih non-reaktif. Cek lagi. H-1 masuk rumah sakit juga non-reaktif. Penyebabnya apa? Kok saya masih non-reaktif? Padahal pada saat saya masuk ke rumah sakit itu hasilnya positif. Itu penyebabnya karena daya tahan tubuh saya ditekan langsung oleh kencing manis saya. Kencing manis ini. Jadi kencing manis saya itu menghilangkan daya tahan tubuh saya. Sehingga virus masuk tidak diketahui oleh antibodi saya. Inilah bahayanya kalau kita tidak diketahui antibodinya. Makanya oleh sebab itu inilah kelemahan dari tes rapid. Ya, perlu diperhatikan sekali. Slide. Sampai saya masuk rumah sakit saja, itu juga tes rapid saya juga masih non-reaktif. Ya, jadi apakah ini saya mengatakan, oh saya bukan COVID. Saya mengatakan dari gejala saja saya sudah mengatakan saya ini bisa jadi COVID. Nah, tapi apakah saya tidak melanjutkan dengan tes swab? Saya harus lanjutkan dengan tes swab. Oke, slide. Nah, lihat perbandingannya. Ada foto yang berbeda. H-1 saja. Gambaran hitam saya yang masih sehat itu. Tidak ada bercak-bercak putihnya. Tapi pada saat saya malam harinya sudah tidak kuat, saya akhirnya masuk rumah sakit tanggal 2 Juli pagi hari dalam kondisi sesak yang luar biasa. Saya masuk ke dalam rumah sakit saja sudah tidak mampu lagi untuk bernafas. Dan ternyata hasil ronsen saya sebelah kanan itu tanggal 2 Juli itu lihat aja putihnya lebih luas ya. Mana warna hitamnya sudah nggak ada lagi, oksigen saya sudah sedikit sekali 80%. Sampai akhirnya teman-teman dokter itu mengatakan, Dokter Fajar, kita siap rujuk ya ke Saiful Anwar untuk persiapan untuk di ventilator. Saya sudah bayangkan kalau sudah ventilator 85% mortalitas, angka kematiannya tinggi. Ini yang sebenarnya yang harus saya persiapkan ya. Makanya sebelum saya masuk rumah sakit, saya ungsikan anak-anak saya, istri saya, anak-anak saya ke mertua saya minta izin untuk karena istri saya ini akan bolak-balik nantinya dari rumah sakit kemana-mana dan sebagainya. Dan benar akan bolak-balik nantinya. Dan kemudian saya harus persiapkan uang, ya. Saya harus persiapkan kartu. Jangan lupa kartu BPJS dan KTP itu juga harus kita siapkan. Itu jangan sampai kita tidak punya itu, ya karena itu sebagai awal. Dan uang harus kita pegang. Ya, kalau tidak akan menjadi kesulitan bagi kita untuk mendapatkan penanganan awal. Jadi inilah yang bisa menjadikan gambaran bahwasanya beratnya COVID ini yang luar biasa. Oke, slide. Bagaimana kondisi masuk rumah sakit? Ya, mungkin saya bisa tampilkan foto saya. Slide. Ya, ini saya 10 hari perawatan ya, hari ke-1 sudah memakai masker. Saturasi oksigen saya sudah 80% ya. Sampai hari kelima saya juga harus pakai masker. Untuk sholat saja saya nggak bisa ya, dalam kondisi duduk, saya harus berbaring. Dan itu dalam kondisi saya sendirian, ya, saya sendirian luar biasanya di situ, sendirian. Saya membayangkan bagaimana kalau itu tidak ada alat monitor ya, tidak ada alat monitor yang saya dapatkan. Kalau ternyata saya paginya meninggal, nggak ada satupun perawat yang tahu kalau saya meninggal. Ya. Jadi bisa bayangkan bagi teman-teman kalau memang ini jangan sampai diabaikan penyakit ini, karena mati pun bisa diketahui, kita juga tidak akan tahu kalau orang itu sudah meninggal. Ya, bisa jadi nanti perawatnya beberapa jam kemudian. Hari ke-7, alhamdulillah sudah terjadi perbaikan. Saya sudah menggunakan selang yang lebih kecil lagi. Ya, nafas saya masih walaupun sudah membaik. Dan akhirnya hari ke-9 saya bisa disuruh mobilisasi untuk berjalan. Ya. Nah, ini butuh waktu 10 hari. Ya. Tadi Pak Selamat sampai kurang lebih 13 hari. Oke, slide. Nah, langsung pada sehat di tengah pandemi. Bagaimana untuk kita sehat di tengah pandemi? Tadi sesuai dengan tema slide. Jaga iman, aman, dan imun. Tadi amannya nggak dimasukin ya. Iman dan imun. Iman, wajib jalankan ibadah sesuai agama. Ya.
Kita di situ mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kita mengetahui tentang beratnya pada waktu kondisi krisis. Kita baru ingat bahwasanya ternyata Allah menganugerahkan badan kepada kita untuk kita rawat, dan juga kita ingat bahwasanya memang yang memiliki kekuasaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bergantung kepadanya, gitu. Disitulah kita akan ingat terhadap dosa-dosa kita, tentang bagaimana ibadah-ibadah kita, ya. Sempat saya pun menangis yang luar biasa di dalam kamar sendirian dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun saya tidak bisa berharap pada siapapun. Hanya Allah yang bisa, yang memegang bagaimana nyawa kita, bagaimana nafas kita ini Allah cukupkan, ya, oksigen kita bisa cukupkan, gitu. Kebahagiaan itu yang kita dapatkan setelah kita lihat saturasi oksigennya berapa. Oksigen saya ini sudah 95%, 96%, alhamdulillah. Ya, Allah masih memberikan kesempatan kita, dan ternyata Allah kalahkan virus itu. Ya, Allah perintahkan virus itu untuk jauh, untuk keluar dari tubuh kita. Kemudian yang kedua, aman. Aman adalah wajib pakai masker. Ya, bagaimanapun pakai masker. Sekarang masker yang dianjurkan adalah menggunakan masker yang 3 lapis. Jangan pakai masker scuba. Ya. Saya punya masker scuba, oke. Masker scubanya dirangkap jadi 3. Ya, bagaimana caranya? Dibikin 3 lapis. Karena itu tipis sekali masker scuba itu. Atau mencari masker yang lebih tebal. Kalau dia cuma 2 layer, 2 lapis, ditambah lagi 1 lapis. Oke. Tapi yang lebih aman, saya menggunakan masker medis, ya, 3 lapis. Wajib jaga jarak, hindari kerumunan, dan wajib cuci tangan. Nah, itu penting. Cuci tangan dimanapun, cuci tangan. Ada tempat wastafel, cuci tangan. Ya. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, bawa hand sanitizer. Oke. Kemudian yang terpenting lagi adalah jaga imun. Wajib olahraga teratur. Ya. Saya menjadi pelajaran penting, ya. Ini kenapa saya punya kencing manis? Saya akhirnya introspeksi pada diri saya karena ternyata berat badan saya berlebihan. Kenapa saya berat badan saya berlebihan? Karena ternyata pola makan saya nggak teratur. Gaya hidup saya juga tidak sesuai dengan apa yang digariskan pada tubuh kita sendiri. Kemudian kurang istirahat, jadi wajib kita istirahat cukup, wajib tidak panik, wajib gembira, tadi katanya harus bahagia, dan wajib makanan bergizi. Oke, slide. Nah, pentingnya kita pakai masker, karena bisa menurunkan transmisi. Kalau dua-duanya, salah satu saja masih bisa menularkan, seperti yang sehat pakai masker, tapi yang tidak sehat, yang dia tidak bergejala, menularkan COVID, itu 70% penularannya. Ya, tapi kalau dua-duanya menggunakan masker, penularannya kecil sekali, sampai 1,5%. Maka gunakan masker dengan baik, dimanapun kita berada, kita keluar, walaupun dalam kendaraan tetap juga menggunakan masker wajah. Slide. Bedanya orang yang tidak memakai masker dan tidak pakai masker. Coba lihat negara-negara yang tidak menggunakan masker. Seperti Amerika, Spanyol, angkanya tinggi. Tapi bandingkan sama Korea, Jepang. Mereka gaya hidupnya senantiasa kalau sakit itu menggunakan masker. Maka terkendali tingkat kejadian COVID di sana. Slide. Ya. Dan pengaruhnya kalau kita menjaga jarak dan menggunakan masker, maka akan menurunkan angka kejadian COVID. Kenapa Indonesia masih terus meningkat? Ya karena kita tidak patuh menggunakan masker. Kenapa lagi? Karena kita juga masih suka kerumunan, masih suka ngumpul, ya. Makanya ada tanda petik salah satu aparat di Jawa Timur itu yang ternyata mereka berkumpul, mereka melarang masyarakatnya, tapi mereka pas ada acara apa, mereka berkumpul bernyanyi dangdut di sana, dan itu menjadi viral. Oke. Slide. Nah, bagi teman-teman yang terpaksa harus berpergian keluar dan kembali ke rumah, perhatikan ini. Buka alas kaki sebelum masuk rumah. Jangan biasakan masukkan alas kaki, karena alas kaki itu membawa virus, ya. Karena dia berada letak di bawah, droplet, dan nempel di sepatu. Kemudian semprot disinfektan pada alat yang dipakai, seperti ponsel, laptop, pakaian, alas kaki, ya. Semuanya itu dibersihkan, jangan disemprot saja, tapi dilap, ya. Tapi jangan dihidupkan, kalau dihidupkan nanti korslet. Buang sampah atau peralatan yang tidak digunakan, ya. Tidak menyentuh apapun di dalam rumah dan segera mencuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, mandi dulu, baru ketemu keluarga kita. Segera lepaskan pakaian dan masukkan ke tempat cucian yang tertutup. Segera mandi sebelum beraktivitas dalam rumah. Ini bagi teman-teman yang masih punya aktivitas yang banyak di luar. Oke, slide. Makanya untuk membentuk imunitas tubuh ini, lakukan pola hidup sehat, ya. Cukup istirahat, ya, yang dewasa 7-8 jam,
rutin olahraga 30 menit setiap hari sekarang. Saya sesibuk apapun usahakan untuk olahraga. Ya. Hindari stres, ya. Kadar PK tidak ada yang merokok, alhamdulillah. Ya, apalagi minum alkohol itu tidak mungkin. Dan memperbanyak minum suplemen, ya. Apapun, terserah. Ini banyak mau herbal, ya mau vitamin, silakan. Gunakan itu semua untuk menjadi bagian dalam suplemen kita di dalam menjalani pandemi ini. Slide. Dan saya mengupayakan untuk olahraga, ya. Dan alhamdulillah dalam waktu sebulan bisa turunin berat badan 12 kilo, 57 kilo, 55 kilo. Jadi habis ini di tempat kantor saya aktivitas. Habis mau pulang, sebelum pulang, ya saya coba untuk push up ringan aja, sit up ringan saja. Ternyata kalau kita lakukan ya setiap hari itu, bahkan sekarang saya udah mengangkat dumbbell ya untuk menggerakkan otot-otot rangka saya. Karena otot rangka ini mempengaruhi membakar kalori dan juga bisa membakar gula, mengendalikan gula saya. Dan alhamdulillah setiap minggu saya tes gula itu kurang lebih gula saya bisa sampai 100 sampai 110. Ya, walaupun itu malam saya kepulangnya malam, saya tetap juga untuk mengupayakan setiap hari itu untuk olahraga 30 menit sampai 1 jam. Oke, slide. Nah, ini sedikit vitamin E ya. Ini banyak dari kacang-kacangan, bayam, alpukat, labu kuning ya. Jadi bukan vitamin C saja yang dikonsumsi tapi juga vitamin E. Tapi vitamin E saya lihat juga sudah jarang. Tapi kita tidak perlu khawatir, itu juga ada di kacang. Ya, silakan diperbanyak. Alpukat kalau lagi ada musimnya itu banyak dengan vitamin E, labu kuning dan bayam. Slide. Nah, bagi yang berada di luar interaksi, maka lakukan protokol VDJ ini, ventilasi, durasi, jarak. Ya, ventilasi, cari tempat yang terbuka atau jendela-jendela yang cukup besar. Durasi perpendek pertemuan kita. Kalau yang nggak penting sekali, kurangi aja waktunya. Paling lama berapa menit? 30 menit. Jarak, ambil jarak 2 menit, 2 meter ya, minimal 2 meter sekarang. Kalau 1 meter, 1,5 itu masih ada kesempatan untuk virus itu menempel pada tubuh seseorang. Oke, slide. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau menghadapi sebuah penyakit menular, hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa. Jadi kita ya berpositif thinking lah kalau ternyata masyarakat kita menghindari diri kita kalau kita memang sedang sakit ya terkena COVID. Gak jadi masalah, gak usah baper ya. Kemudian kalau ada suatu tempat ada wabah maka jangan kita masuki ya. Dan orang yang mati karena wabah itu mati dalam kondisi syahid. Slide. Dan kuncinya adalah sabar dan sabat. Jadi sabar kapan sampai ini berakhir. Tetap di rumah itu adalah imunitas yang terbaik dan sabar dan teguh tidak ikut-ikutan. Ya, kalau ada acara undangan kita nggak perlu ikut-ikutan untuk ngumpul di sana. Lebih baik kita mencari alasan untuk tetap menjaga kerumunan tersebut. Oke, slide. Dan kesimpulannya adalah entah konspirasi entah bukan, jelas COVID itu ada. Ya, walaupun persentase kematian itu relatif kecil, tapi dilihat dari jumlahnya tetap banyak. Dan risiko kematian biasanya mereka yang mempunyai faktor komorbid, tetap waspada tapi jangan panik, dan adaptasi kebiasaan baru, disiplin protokol kesehatan secara ketat. Oke, slide. Demikian, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan materi ini dalam waktu, mungkin saya agak terlambat 5 menit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dari kita semua, edukasi kita. Selalu diingatkan, memang kita akan senantiasa bosan ya mendapatkan materi ini terus, tapi setidaknya kita diingatkan terus bahwasanya memang wabah ini masih tetap berada di tengah kita. Kita masih di tengah badai sebenarnya. Belum di pinggir badai, belum berada di luar badai. Masih kita di tengah badai. Jangan ngerasa kalau bahwasanya kita berada di luar badai, wah tenang. Tidak, ternyata kapal kita ini masih oleng. Masih ada ancaman bahwa kapal kita akan terbalik atau tenggelam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Fajar. Baik, acara berikutnya adalah kuis. Kita tunggu dari Mas Ustadz Fadrian. Apakah sudah disiapkan kuisnya?
Sudah Pak. Bentar, Oke, saya kirim oke. linknya dulu. Ya. Sudah disiapkan 10 hadiah ya. Jadi bagi yang 3 yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sudah diketik di chat, silahkan teman-teman bisa mengerjakan. Linknya sudah di-share di chat. Diklik ya Pak Catur ya? Iya, diklik. Nggih, Nggak monggo. ada tanya jawab, Mas. Oh, habis ini tanya Oh, jawab. Kita kuis dulu. Dijelaskan caranya Mas Catur biar teman-teman tahu. Mas Fadrian bisa jelasin? Bentar, Pak. Ya, saudara-saudara sekalian, silakan diklik link yang ada di dalam chat itu. Yang kuis di sini ya. Iya. Ya. Kuis. Kemudian silakan dimasukkan nama. Dan silakan dimulai. Di sini ada sekitar 15 pertanyaan. Nanti kita akan mencari 10 peringkat terbaik untuk mendapatkan hadiah. Waktunya berapa menit, Pak Fadrian? Berapa? Waktunya berapa? Waktunya 5 Sambil menit. buka pertanyaan aja, Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Baik, sambil mengerjakan kuis, kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Dr. Fajar, dipersilahkan. 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan. Mic-nya dibuka mandiri. Iya. Saya boleh bertanya? Boleh. Silakan, Mas Selamat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengalaman kita bersama, saya ingin menanyakan terkait dengan apakah ini kan bukan masalah kita mempertanyakan COVID ada ataupun tidak ada ya. Faktanya kita sudah mengalami semuanya. Tetapi apakah memang sakit yang namanya sesak nafas itu, yang sampai seperti itu, gejala klinisnya memang seperti itu, apakah baru-baru ini saja ditemukan seperti itu? Ataukah tidak pernah ditemukan gejala klinis yang, ini khusus untuk yang batuk dan sesak nafas, Dok ya, dan paru-paru yang seperti itu. Dan alhamdulillah memang saya pun ketika masuk di tanggal 16 itu juga paru-paru saya sudah dokter begitu. Betul, dan saya langsung saturasi oksigen juga sedikit sehingga saya langsung dimasukkan O2 oksigen. Itu apakah memang tidak ada penyakit yang gejala klinisnya seperti itu? Yang kedua, saya hanya ingin menambahi buat teman-teman yang memang hari ini sedang ada di Zoom semuanya, bahwa bukan berarti kita lebay ataupun mendramatisir atau bahkan menakut-nakuti, tidak, tetapi memang kita harus menjaga kesehatan kita, bahwa COVID ini memang apapun itu skenario-nya, COVID ini ada. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika dokter tadi bilang tentang sesak nafasnya seperti itu, dan saya ternyata baru sadar kalau diabetes itu ternyata menjadi
komorbid pertama penyebab kematian. Mas, beda. Dan saya pun juga komorbid saya juga diabetes. Di waktu 5 hari pertama demam itu saya tidak punyai indikasi gejala apapun. Artinya cuma demam saja. Saya pikir juga cuma di samping itu juga ada mualnya. Dan itu mual itu sudah penyakit lama saya. Dan kalau saya sakit selalu diiringi dengan pencernaan itu, mual yang luar biasa itu. Dan di 12 hari itu, Dok, itu saya benar-benar lemah. Dan saya itu menangisnya bukan karena mentalitas saya down ketika masuk rumah sakit itu, karena ketika saya masuk isolasi itu benar-benar dalam kondisi yang tidak punya tenaga apapun. Saya berdiri bahkan jangankan bangun, Dok, jangankan sholat gitu ya. Bangun saja itu saya sudah sempoyongan dan nggak bisa bangun. Langsung mual-mual, muntah-muntah juga. Muntah tetapi nggak bisa ada yang dimuntahkan. Waktu itu diabetes saya masuk itu di 300 sekian, Dok. Kemudian 250 dan terakhir waktu masuk yang terakhir itu karena saya tidak makan 12 hari itu sekitar 157, Dok. Itu sewaktu loh, Dok. Artinya pengambilan sewaktu. Tapi hari ini kemarin saya tes terus. Saya juga sama dokter. Saya ada punya alat di rumah yang saya buat tes untuk kadang seminggu sekali, kadang kadang 2 minggu sekali. Itu memang saya buat tes untuk melihat kondisi gula darah saya. Dan terakhir memang gula darah saya juga ini kemarin saya tes juga masih 200 sekian. Setelah sehat ini, Dok, setelah sehat ini. Waktu itu waktu sakit walau alam. Intinya teman-teman semuanya sakitnya luar biasa kalau memang pada kondisi yang sesak nafas dan batuk itu. Dan batuk saya itu sudah muncul hari ke-5. Tetapi saya masuk ke rumah sakit hari ke-13. Masuk rumah sakit di RSUMM itu hari 13, itu ada 4 lantai. Hampir semuanya juga ada pasiennya. Betul kata dokter kalau di mana-mana penuh. Di sana pun penuh. Di lantai 1 yang paling parah itu juga banyak terjadi beberapa kali kematian juga. Intinya, ayo kita untuk pesan saya benar-benar ini jaga kesehatan. Disiplin kita ini. Dan itu kalau terjadi kita memang berat nanti di isolasi mandiri itu, di mana kita sendiri, saya waktu itu butuh pendampingan, segala macam nggak bisa. Harus jalan ke toilet juga harus bawa infusan sama diinfus juga kan, Dok, diinfus, kemudian bawa selangnya oksigen itu akhirnya saya tinggal dulu. Tapi kan saya bangun aja, menangis itu saya bangun aja nggak bisa. Tapi harus merangkak ke toilet, dan toiletnya jauh, dan kita harus mandiri. Masya Allah, makanya saya sendiri akhirnya mengurangi, saya preventif itu 3-4 hari saya minum tuh saya sedikitkan, karena ingin mengurangi ke kamar mandinya. Padahal treatmentnya harus banyak minum itu. Subhanallah itu Dok. Mohon dijawab 2 pertanyaan itu aja. Yang kedua memang untuk menguatkan saja. Menguatkan. Baik. Selamat. Alhamdulillah sehat ya. Saya dengar kabar antum itu lumayan itu ya. Mengkhawatirkan. Iya. Saya sudah lemes itu, Dok. Sampai digotong. Iya. Baik. Jadi SARS-CoV-2 ya. Nama lainnya dari COVID-19 ya. Jadi SARS. Jadi kalau pernah tahu ada wabah SARS, nah itu sebenarnya yang SARS-CoV-1, SARS-CoV-1 ya. Jadi sebenarnya COVID ini bukan penyakit baru, bukan. Sebenarnya adalah penyakit SARS yang sebenarnya dulu pernah ada, kemudian terulang kembali tapi dengan jenis yang berbeda ya. Katanya ini memang virus ini macam-macam, memang apakah secara alami ataukah memang ini dari laboratorium dipindahkan ke hewan dan kemudian disebarkan ke manusia. Ada lagi penyakit yang lain seperti MERS. MERS itu yang di Middle East. Middle East itu berarti di Timur Tengah. Penularannya lewat onta. Ya. Ini pernah terjadi wabah tapi nggak sampai pandemi. Jadi kita harus tahu ya, ada wabah, ada pandemi. Nah, kalau pandemi ini seluruh sampai semua belahan dunia, itu dikatakan wabah ini sudah berada di masing-masing negara ya, sampai seluruh dunia. Ini dikatakan pandemi, dan sampai sekarang WHO belum mencabut pandemi ini untuk COVID ini sampai sekarang. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru ya. Apakah nanti akan terjadi varian yang lain COVID-19? Mungkin saja selanjutnya, namanya bisa berbeda, tapi jenis virusnya sama, namanya SARS juga ya. Karena itulah pentingnya sekarang banyak negara-negara ini berlomba-lomba untuk membuat vaksin, sehingga nanti vaksin ini akan bisa menghentikan dari virus yang lainnya. Kalau kita tahu sebelum SARS dan MERS, itu ada lagi nenek moyang yang
sudah lama sekali, tahun 1912-an. Itu namanya influenza, flu Spanyol. Dan flu Spanyol ini itu lebih hebat dibandingkan sekarang. Dia bisa mematikan kurang lebih sampai puluhan juta manusia pada saat itu. Bahkan di Indonesia bahkan sampai lebih dari 150.000 di Indonesia. Pada waktu itu dijajah oleh Hindia Belanda. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya penyakit flu ini sejarahnya cukup panjang dan apakah bisa terulang? Bisa terulang kembali. Jadi ini perlu kewaspadaan kita. Kita sudah ingat COVID aja udah berat seperti ini. Kita akan bisa bayangkan nanti ke depannya lebih berat seperti apa nantinya. Bisa jadi kalau kita Pak Slamet tadi butuh waktu berapa hari, 13 hari ya, baru ngerasain berat. Ya. Nanti ke depannya bisa jadi, 3 hari orang udah tumbang semua itu. Tumbangnya bukan masuk rumah sakit, masuk liang lahat. Lebih parah lagi. Dan itu bisa jadi senjata biologis ke depannya memang. Makanya ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar berharap tidak sampai ini terulang kembali ya. Dan pernah ada satu nenek hidup di 3 zaman wabah, flu Spanyol, kemudian SARS dan COVID-19. Usianya 90 tahunan di Amerika. Dan dia bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Ya karena dia flu Spanyol sama SARS saja itu kan nenek moyangnya COVID. Jadi COVID aja dia bisa bertahan karena dia sudah bisa memiliki antibodi 2 ini. Itu adalah SARS dan flu Spanyol. Dan bagi kita yang sudah terkena, bagi Pak Slamet, Pak Surya, ya kita, apakah kita punya daya tahan tubuh? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ianya kenapa? Bagi orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang bagus. Siapa daya tahan tubuh yang bagus? Yang tidak punya komorbid. Nggak punya kencing manis, nggak punya darah tinggi, dan sebagainya. Saya nggak ada jaminan. Kenapa? Kalau gula darah saya tidak terkendali, masih di atas 128, saya walaupun sudah pernah COVID ya, pernah COVID, apakah saya kebal? Tidak. Bisa jadi saya akan bisa kena COVID yang kedua. Karena yang meruntuhkan daya tahan tubuh saya adalah gula darah saya. Makanya saya jaga benar, Pak Slamet harapannya bisa di bawah 120 ya Pak ya. Upayakan. Ya. Minum obat. Saya minum obat Pak. Minum metformin saya 1 kali sehari. Belum. 1 kali sehari? Belum. Oh iya. saya udah minum. Saya minum. Metformin saya 1 kali sehari. Awalnya 2 kali. Pulang rumah sakit saya 2 kali. Kemudian 1 kali. Tapi satunya saya kompensasi dengan olahraga Pak. Olahraga setiap hari 1 jam. Sekarang saya fitness. Beli barbel 5 kiloan. Itu ternyata mempengaruhi Pak. Gula saya tuh bisa di bawah 100 itu. 100 sampai 110 tiap hari itu. Olahraga. Olahraga kardio. Jalan pagi. Ya, jalan pagi. Ya. Lari ya. Kurang lebih 1 jam. Minimal 2 kilometer. Itu sudah habisin 1 snack ciki. 1 snack ciki 300 kalori. Bagi yang pecinta ciki 300 kalori hutang itu 1 jam 2 kilo jalan. Hutang itu. Makan mie instan, mie goreng 1 bungkus itu belum tambah telur ya. Itu 320 kalori. Jadi habiskan itu jadi hutang biasanya. Jadi jangan kebiasaan makan mie malam hari ya. Itu tidur udah lemu pasti gemuk itu, gula darahnya besoknya pasti meningkat. Nah sekarang saya rubah itu. Tetap makan saya 3 kali, tetap makan saya 3 kali. Tapi saya katakan setiap saya makan itu hutang, olahraga besoknya, hutang, olahraga besoknya. Saya nggak punya sepeda, udah jalan, nggak ada alasan, nggak perlu nunggu sepeda dulu, kita harus olahraga, gitu. Kalau memang kita punya botol isiin tuh sama pasir, udah barbel aja begini. Karena otot rangka kita ini bisa, kan kita bergerak nih, kan kalori, butuh energi, habis itu Pak. Ya, saya bisa angkat barbel untuk hanya bicep saya sama tricep gitu ya, sama bahu itu bisa 400 kalori saya habiskan. Berarti artinya 2 kali makan saya cukup dengan 2 itu. Tapi saya tambahin dada dan sebagainya. Nah, itu makanya saya agak kecil sekarang. Dan gula itu ini. Nah, kembali lagi, tujuan saya adalah meningkatkan daya tahan tubuh karena saya punya kencing manis. Nah, itu. Pak Catur. Nah, ini Pak Catur. Pak Catur dikecilin lagi, Pak. Sudah kecil ini. Udah kecil.
Insya Allah. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Saya masih utang 5 kilo lagi. Saya targetnya 79, baru ideal. 79 itu. Jadi sekarang 84, jadi kurang 5 kilo lagi. Ya, tapi bertahap ya, nggak boleh langsung tiba-tiba kita langsung lari, enggak. Saya awalnya juga sesak, Pak, jalan kaki aja udah 100 meter aja sesak, gitu. Tapi lambat laun dilatih, gitu. Dan foto ronsen saya tadi masih ada kabutnya dikit di bagian bawah, gitu. Jadi itu agak sulit memang dan butuh waktu. Gitu Pak, selamat ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Dokter, di chat ada pertanyaan ini, dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum, Dokter Fajar. Waalaikumsalam. Mohon edukasi atau penjelasan medis terkait daya atau presentasi virulensi COVID ini yang berkembang pada pasien positif COVID. Beberapa teman boleh pulang dari rumah sakit meski hasil swab tetap positif karena secara medis daya virulensi dinyatakan sudah lemah. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, saya jawab langsung ya. Ya. Saya juga pulangnya juga masih positif, Pak. Jadi hari ke-10, padahal saya sudah bergejala itu, Pak, selama 13 hari, saya 10 hari. Jadi total saya 20 hari harusnya, itu harusnya negatif. Ternyata enggak, saya pulang itu masih positif. Kenapa saya masih positif? Ada 2 kemungkinan. Sama Pak, saya juga masih positif. Masih positif. Karena kamar saya paling terakhir, Pak, dikunjungi oleh perawat. Jadi sudah bawa, hazmat kan sudah bawa dari pasien 1, 2, 3, saya paling terakhir belakang. Jadi kemungkinan masih terpapar gitu. Walaupun ruangannya sudah pakai ventilasi ya, ventilasi negatif, tekanan negatif, itu tetap saja saya masih terpapar itu virus COVID. Tapi apakah itu virulensinya menular kepada keluarga saya? Enggak. Karena ternyata virus ini bisa jadi bukan, bahasanya gini, ini badan saya, ya. Bisa jadi ini katakan positif, ya. Tapi bisa jadi cuma hanya buntutnya aja tuh virusnya. Jadi pas di swab positif, buntutnya aja. Nah, kalau buntut masa bisa nulari? Enggak nulari. Jadi artinya nggak usah khawatir bagi keluarga kita yang pulangnya masih positif, kemudian dia di karantina, apakah dia menyebarkan virus lagi? Kemungkinannya kecil. Tapi tetap itu bukan menjadi dasar, ternyata dia sembuh. Enggak. Dia tetap harus gunakan masker. Dan sekarang kebijakan Kota Malang nggak boleh pulang ke rumah sekarang. Harus masuk ke rumah karantina di Jalan Kawi kalau nggak salah, ya, di APDN. Nah itu semuanya harus itu. Kalau dulu zaman saya boleh pulang, ya. Saya khawatir sama istri saya karena yang merawat saya istri saya. Tapi saya udah nggak bisa lagi, Pak Slamet harus merangkak. Saya nggak bisa merangkak ke kamar mandi, Pak. Harus pakai pampers. Bayangin Pak, pakai pampers. Saya ngerasain bayang. Itu pakai pampers itu luar biasa, kotoran saya berarti itu luar biasa itu, Pak. Biasa. Saya tolak Pak, mau ke ya, saya follow. Tapi sekarang kalau ditolak wajib Pak sekarang ya. Nah itu karena apa? Karena ada kejadian klaster keluarga, karena tidak harus tetap patuh isolasi mandiri, harus menjalankan protokol kesehatan. Itu saja virulensinya. Gak usah khawatir. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan satu lagi dari ibu-ibu dari Ahwat. Apakah ada? Itu hanya tanya merek vitamin itu. Oh iya ada ini. Pak dokter, apakah ada merek vitamin yang direkomendasi yang dijual umum? Enggak, saya nggak ngomong merek ya. Vitamin C itu terbukti Pak. Saya tiap hari minum vitamin C. Vitamin C 500 sampai 1000 mg. Vitamin E ya kalau ada. Tapi kalau nggak ada itu semua, nggak usah khawatir. Banyak makan sayur sama buah. Ya, saya di rumah sakit bisa punya semangat dan punya daya tahan tubuh. Saya memang di rumah sakit nggak ngasih buah. Itu masalahnya. Loh kok nggak dikasih buah ini? Akhirnya saya minta kirimin keluarga saya untuk kirimin buah tiap hari itu. Untuk saya mempunyai daya tahan tubuh gitu. Cuman apa aja tadi, kalau vitamin E tadi paling banyak di alpukat ya, ada di alpukat, di labu kuning, ya, di kacang, ya, itu bisa kita konsumsi. Vitamin C itu banyak di semua buah, ya,
Yang pedas aja pun ada, seperti cabai itu vitamin C-nya juga tinggi. Cuman kalau bagi yang punya mah ya hati-hati ya, ada asam askorbat, ada asamnya. Itu yang bisa menyebabkan orang jadi kena mual-mual itu. Gitu. Oke dokter, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini, ngobrol santai malam Ahad, membawa manfaat, membawa barokah, dan teman-teman semua, para iwan akhwat semua dihindarkan Allah SWT dari ujian COVID ini. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Terakhir kepada Ustadz Abdullah Hadis, mohon untuk kesediaannya berdoa, semoga acara kita ini berkah dan membawa manfaat. Kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah pada malam hari ini kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini benar-benar acara yang membawa keberkahan kepada kita, bisa mengedukasi kita semuanya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri, menjaga imun, iman, dan aman, sehingga apa yang benar-benar kita harapkan itu tidak menjangkiti kita. Dan kita berdoa bersama agar Pak Slamet, Pak Surya, dan semua saudara kita yang sudah pernah mengalami ini benar-benar disembuhkan Allah dan tidak kambuh lagi, dan seluruh keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan. Demikian juga keluarga kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amatika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma iftah lana rahmah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal ghiyah wa abwabal khairat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabbi wa atimuddaha wa hdiha subulaha wa ta'abinurika alladhi la yakhfu wasrah sudurha bi fadlil iman dik wa jamil tawfiq alik wa ahiha bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ucapkan jazakumullah kepada Ustadz Abdullah Hadis atas doanya. Semoga acara malam ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita berdoa, semoga keluarga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan semuanya sehat walafiat. Dan disampaikan ada daftar pemenang 10 orang. Nanti hadiahnya bisa diambil, hubungi panitia. Selamat untuk para pemenang. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah terlibat, ketua pelaksana, semua tim yang telah, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dari saya sebagai moderator, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih kepada Dr. Fajar, Pak Andi Top, dan semuanya yang telah terlibat. Jazakumullah khairan hadirah. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa hafdzul majlis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah. Isinya apa Farhan? Apa bahas? Syukur Dokter Fajar sudah berbagi kepada kita. Ya Pak.